Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan kalau Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
selalu pujimu, ku mau menyembah. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku selalu Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah di sore hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Pimpin kami, urapi kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tempat ini. Biarlah kami menikmati Engkau, menikmati setiap hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat sini mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita diberikan kuasa untuk menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Rasa Raja mulia, menanggung
Oh Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kau membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang kini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang kini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekarang kini waktunya, sekarang dia atas kita membangkitkan. Haleluya. Kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan video dari Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. 31 Mei 1930, atas permintaan keluarga Nyope Kliong, ibadah pertama Gereja Pantekosta diadakan di gudang kapuk milik Ui King Bian, Jalan Janoko 3 atau Gedang Sewu sekarang. Pelayanan dilakukan oleh gembala pertama. Gembala pertama adalah Pendeta Ong Ngocoan dari Kasri Pandaan. Dan ibadah dimulai dengan 12 keluarga, antara lain keluarga Nyope Kliong, keluarga Lim Ingbo, keluarga Ui Banciang, serta keluarga Mbok Jebrak, Tante Marta. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan saat ini di tahun 2020 GPDI Pare masuk tahun yang ke-90. Tidak lain ini hanya karena karya Tuhan, karya Roh Kudus lewat Pendeta Ong Ngocoan dan jemaat pertama Ibu Nyope Kliong dan Ibu Juan Haisiang yang telah memberikan tanah yang kita pakai untuk gereja saat ini. Semua ini semata-mata dengan kemurahan Tuhan. Gereja ini dimulai dengan mujizat dari Tuhan. Ketika ada perjalanan menuju ke tempat pemakaman, maka Pendeta Ong Ngocoan memberhentikan rombongan ke pemakaman itu dan dia berdoa, dan orang yang akan dimakamkan itu mengalami kebangkitan, sehingga bertumbuhlah gereja ini yang dimulai dengan 12 keluarga. Dia berkembang menjadi puluhan, menjadi ratusan, bahkan sebelum COVID yang lalu sekitar 1.200 orang yang beribadah, 4 ibadah raya, dan kemudian ada 1 ibadah sekolah minggu. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Meskipun mengalami berbagai badai, mengalami persoalan, harus pindah-pindah tempat, ya, dari gudang kapuk, kemudian dia pindah lagi
dan akhirnya di satu tempat diusir, dan kemudian datang ke tempat ini yang merupakan tempat pemerahan sapi, dan dengan kemurahan Tuhan gereja ini bisa berdiri sampai saat ini, mulai dari gembala yang pertama dan seterusnya. Semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya meskipun dalam situasi yang pandemi ini, kami akan merayakan perayaan 90 tahun kita yang akan diadakan pada tanggal 18 Oktober, dan karena harus jaga ibadah, maka diadakan 4 kali ibadah syukuran sederhana. Dan kiranya saudara-saudara yang tergerak bisa membantu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan dalam rangka hari ulang tahun ke-90 ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Pembagian sembako untuk jemaat prasejahtera, kemudian akan ada tes COVID ya bagi jemaat yang tidak bekerja, tidak mampu akan dibiayai oleh gereja, dan yang mampu tentu akan membiayai sendiri, dan yang lain juga akan mendapat sponsor atau bantuan dari gereja. Kemudian akan diadakan bakti sosial ke hamba-hamba Tuhan sekitarnya. Demikianlah dari gembala, kiranya gereja kita yang dengan tema Ignite Church atau gereja yang berkobar-kobar, kiranya kita tetap berkobar di dalam Tuhan, meskipun sampai saat ini baru kira-kira 35-40% jemaat yang bisa beribadah di gereja. Yang lain masih ibadah online di rumah, dan kita berdoa buat Kampung Inggris yang tahun yang lalu bisa sampai 400 anak-anak yang ikut ibadah, sekarang mulai bergerak maju, sudah kembali 30-40 orang, dan mudah-mudahan di bulan Oktober sampai November dia bisa beranjak naik terus. Dan semuanya ini hanya kemurahan Tuhan. Persembahan saudara sangat dinantikan, istimewa doa dan dukungan saudara yang sudah lakukan di tengah-tengah pandemi sekalipun. Seperti ayat Alkitab katakan, tetap mau memberi dengan sukacita di saat yang sukar dan sulit sekalipun. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat, dan jangan lupa doakan hari ulang tahun gereja kita 31 Mei 2020, tapi tahun ini kita adakan pada 18 Oktober tahun 2020. Kita berdoa buat pembicara kita, Pendeta Insinyur Andreas dari Bogor, supaya dia bisa menjadi berkat buat pelayanan ini, dan semua jemaat didoakan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kita mau berikan syukur kita buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku.
berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Saat Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku, berikan syukurku Waktu selanjutnya saya silakan kepada pembawa. buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Saat Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap pribadi kami. Kami ada di tempat ini hanya satu kerinduan kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi. Karena itulah yang kami rindukan saat-saat kami ada di tempat ini. Apapun Tuhan yang kami alami, kalau kami saat ini boleh bertemu dengan Engkau, Engkau sumber kekuatan, Engkau penolong kami, Engkau pengharapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, sehingga setiap pribadi kami yang datang, kami boleh diberkati, kami boleh kuatkan, kami boleh dihiburkan lewat firman-Mu. Engkau firman yang hidup itu ada di tengah-tengah kami, yang akan siap melawat kami, siap menjamah kami, yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, urapan-Mu, Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Ya, sekian bulan umat Tuhan libur, ya, tidak beribadah di gereja. Tapi kalau kita bisa beribadah hari ini, itu berkat Tuhan. Karena kita tidak tahu hal ini terjadi sampai kapan, pandemi ini, saudara. Tetapi yang penting Tuhan itu tetap ada dalam hati kita semua. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah memimpin perjalanan kami dari Sekolah Alkitab Batu. Dan saya tadi sempatkan mampir di Yayasan Panti Asuhan Kasih Karunia. Karena Bapak Timotius adalah rekan seangkatan ketika saya sekolah di Beji. Puji Tuhan, saya senang saya boleh melihat pelayanan beliau, ya. Tuhan berkati dengan anak-anak, ya, yang Tuhan titipkan untuk dilayani. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan sore hari ini kepada saya. Puji Tuhan. Haleluya.
Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan ya. Baik, seperti ayat Mas yang sudah diberikan kepada saya, tema 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, yaitu berdiri teguh ya, berdiri teguh. Kita akan sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus memberikan nasihat firman Tuhan yang sangat bagus sekali untuk setiap kita yang ada. Dalam kita mengiring Tuhan bukan langkah pertama yang menentukan. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita setia sampai akhir. Untuk kita setia sampai akhir, tidak sedikit hal yang menerpa kehidupan kita. Ada banyak tantangan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan apalagi. Ya. Tidak mudah, perjalanan berliku-liku, jatuh bangun. Ya. Pengalaman lembah kita alami. Belum lagi saat ini ada wabah COVID dan lain-lain. Ini pengalaman perjalanan di dalam kita mengiring Tuhan. Saya membaca satu renungan dari seorang penulis bernama Charles Swindoll. Dia berkata, kehidupan adalah 10% yang menerpa kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, dan 90% adalah reaksi kita terhadap apa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, hal kecil yang kita alami menimpa kehidupan kita bisa membuat kita mengalami reaksi yang berlebihan. Kita lihat banyak orang ya, karena tidak siap mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, ya, dia bereaksi berlebihan sehingga hidupnya tidak jadi berkat. Ya. Tapi kita mau belajar sore hari ini dari firman Tuhan, pribadi-pribadi dalam perjalanan hidup mereka, dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami masalah, bagaimana reaksi mereka? Dan kita ingat tentang Ayub. Ayub ketika mengalami masalah, ya, di mana hartanya habis, hilang semuanya. Anaknya mati semua. Bagaimana reaksi Ayub ketika dia mengalami masalah itu? Ayat yang tidak asing bagi kita di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Reaksi Ayub ketika hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya pun berkata, kutuklah Tuhan. Lalu Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Kita hanya mau terima berkat saja? Sehingga ketika masalah itu datang, kita mulai menyalahkan Tuhan. Luar biasa Ayub berkata di dalam ayat ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Reaksi pertama manusia ketika alami masalah adalah mulutnya mengucapkan kata-kata yang mungkin menyalahkan Tuhan. Menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan situasi, kondisi yang ada. Tuhan, mengapa saya alami ini? Mengapa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan membiarkan saya? Mengapa Tuhan tidak peduli kepada saya? Ayub dikatakan dalam kesemuanya itu hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya pun tidak mendukungnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sehingga ada istilah memang lidah tidak bertulang. Ketika masalah itu datang, begitu gampangnya lidah kita mengeluh, mengucapkan hal-hal ya yang memberikan reaksi yang berlebihan. Ya. Banyak pertengkaran terjadi. Demo dan lain-lain karena tidak bisa menerima hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi untuk kita bisa tetap kuat seperti Ayub dalam ujian adalah kita menjaga lidah kita. Karena perkataan kita berkuasa. Ketika kita berkata saya lemah, saya pusing, saya enggak sanggup, saya sakit. Itulah yang akan kita alami. Tapi ketika kita berkata, puji Tuhan, saya bisa, saya kuat, saya mampu karena Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberi kita kemampuan. Tuhan memberikan kita kesanggupan. Yang kedua, kita akan lihat dari pribadi yang lain, yaitu Daud. Ketika Daud mengalami masalah, bagaimana reaksi Daud? Ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll, bahwa 10% yang kita alami yang menimpa kehidupan kita, tapi 90% itu reaksi kita. Reaksi yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1-6, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ditimpa ya, kesusahan di mana istri dan anak-anaknya semua ditawan. Sebagai manusia, Daud bereaksi. Dia menangis dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Mungkin kita juga pernah ya alami seperti itu. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Karena masalah begitu berat. Kita tidak mampu lagi menahan beban yang kita alami. Masalah yang kita alami. Daud juga alami hal itu. Apalagi kalau masalah keluarga. Itu berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan keluarga, anak. Waduh. Kalau harta hilang ya masih bisa dicari. Tapi kalau sudah itu menimpa anak dan keluarga.
Tapi reaksi Daud, kita lihat ayat 6 yang bagian terakhir. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan imannya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa kita pertahankan, pertahankan imanmu. Dalam kehidupan kita ada saat-saatnya rasanya kita sulit untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Ya. Tapi jangan sampai hati kita, iman kita goyah. Justru kita harus semakin memperkuat iman kita. Pengenalan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, memperkuat ibadah kita, doa kita, baca firman Tuhan lebih lagi, karena itu keputusan, reaksi kita itu keputusan kita. Apapun yang kita alami, reaksi kita itu keputusan kita, pilihan kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, kita bereaksi negatif, akhirnya orang di sekitar kita juga mengalami hal yang tidak enak. Tapi kalau kita bereaksi positif, saudara, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Di masa pandemi ini banyak orang, saudara, ya, jadi kreatif. Bisa jualan online, ya. Biarpun gak bisa buka toko, tapi bisa jualan online. Kreatif. Nah itu reaksi, jangan sampai kita karena pandemi ini, aduh nggak bisa jualan, aduh pelangganku pada nggak ada, ya. Nggak ada hasil dan lain-lain. Nah itu reaksi negatif. Kita mulai menyalahkan pemerintah, nggak bisa menangani ini dan itu. Mari, ya, kita pertama adalah kita menguatkan iman kita. Kita minta hikmat Tuhan. Luar biasa ketika Daud menguatkan imannya, ayat 19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Kalau iman kita masih ada, semua itu Tuhan pasti pulihkan. Amin. Amin. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Pertahankan iman, iman yang teguh. Ya. Untuk kita berdiri teguh, kita perlu kekuatan. Kekuatan dari mana? Yaitu iman kepada Tuhan. Jadi teguh itu bicara tentang kuat, tetap tidak berubah. Tidak berubah hatinya, tidak berubah imannya, ya, tidak berubah pendiriannya. Pertahankan iman. Sekali lagi saya katakan, selagi kita masih punya iman, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun itu. Apa yang kita rasa sudah hilang dalam kehidupan kita. Ya. Berkat-berkat, ya. Perhatian, ya. Selagi kita punya iman, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita ingat seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ketika dia mengalami perjalanan hidupnya diterpah oleh banyak sekali masalah. Mulai dia dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu dibuang ke sumur, dia dijual ke Mesir. Tidak mudah. Pengalaman pahit, kalau saya dapat katakan itu pengalaman pahit. Kalau tantangan itu dari orang luar, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau tantangan itu sudah dari orang dalam, sulit sekali untuk kita bisa menerima. Dan banyak orang mengalami kepahitan, ya, kalau kita tidak mau belajar seperti Yusuf.
Yusuf adalah pribadi yang mengerti rencana Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, ini pernyataan Yusuf. Ini reaksi Yusuf ketika dia mengalami banyak kesulitan hidup. Dia berkata, manusia bisa merekah-rekahkan yang jahat. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Secara manusia, wah, tidak adil ini yang dialami oleh Yusuf. Dia nggak pernah lakukan yang salah. Di tengah keluarga juga dia lakukan hal yang baik. Di rumah Potifar juga, Potifar menjadi kaya raya karena Yusuf. Ya. Di penjara juga kepala penjara nggak lakukan apa-apa karena Yusuf yang bekerja. Tetap jadi berkat. Luar biasa. Jadi apa yang kita alami itu bukan masalah. Ya, kalau kita tidak bereaksi berlebihan. Jadi benar. Reaksi berlebihan itulah yang menjadi masalah. Ketika Yusuf dia dibenci, dia tidak bereaksi membalas. Kita lihat, ya, dia tidak membalas karena dia mengerti rencana Tuhan. Tuhan pakai saudara-saudaraku untuk membawa aku masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan pakai istri Potifar sampai aku difitnah, aku dipenjarakan. Mengerti rencana Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita belajar seperti Ayub. Dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya, dengan lidahnya. Yang kedua, Daud reaksinya adalah dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan reaksi daripada Yusuf adalah dia mengerti rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur. Apapun yang kita alami, mari kita mau belajar mengerti rencana Tuhan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang tetap teguh, tetap kuat. Ya, tidak tergoyahkan. Apapun yang menerpa kehidupan kita, tidak tergoyahkan. Akhir penutup saya ingin membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ini juga adalah pesan daripada Paulus kepada kita semua. Supaya kita tidak tetap teguh, tidak goyah. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan ada di sini. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu persoalan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Apapun yang kita alami, itu pilihan kita. Apa kita mau bereaksi negatif atau positif? Apakah kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu yang Dia izinkan? Haleluya. Kekuatan ku dapat dari Yesus. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Kekuatan
kesulitan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, Tuhan yang ajaib ada di sini. Amin. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Boleh membawa kami untuk mempunyai hubungan yang lebih indah dengan Engkau. Hubungan yang lebih intim dengan Engkau Tuhan. Makin hari kami makin dekat, melekat untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mendapatkan kebenaran firman-Mu. Memberikan kekuatan bagi yang lemah. Memberikan jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu. Memberikan pertolongan bagi dia yang perlu ditolong. Yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Tuhanlah kekuatan kami. Pegang tangan-tangan kami. Bimbinglah kami. Di saat kami tidak berdaya dan tidak mampu. Kami mendengar suara-Mu memanggil. Marilah kepadaku. Hai kamu sekalian yang berlelah dan bertanggung berat. Aku akan berikan sentosa. Tuhan akan berikan damai sejahtera di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pendidikan kita, dimanapun kita berada, kita mengurungi akan dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, mulai dari presiden di pusat sana sampai pejabat yang ada di desa-desa. Demikian juga dengan keamanan negara kami, kepada ABRI, istimewa kepolisian, Engkau tolong, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami boleh melakukan apa yang baik yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini kami mau taat akan aturan-aturan yang ada. Selalu mau memakai masker, selalu mau cuci tangan, dan selalu mau menjaga jarak. Dan lebih dari itu, Tuhan mau menolong dan memberkati kami. Berkatilah umat-umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Mereka ada di rumah, mereka mengikuti ibadah online. Tapi satu waktu Tuhan bisa kumpulkan supaya kami bisa bersama-sama. Terima kasih, Tuhan tolong dan Tuhan berkati istimewa pelayanan firman-Mu, hamba-Mu, Ibu Lydia dan timnya yang sudah datang. Berkati mereka semua. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah kamu masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.